Nama aku Titi Lansan Pratama, dan aku adalah siswa yang sedang duduk di bangku kelas 9 SMP. Dan ini adalah hari pertama aku bersekolah di SMP 6 Tanah Tidung, karena aku dipindahkan oleh orang tuaku. Bro, kenalin nama punya manusia. Gue Titi. Wah, ini namanya Terangkan. wah, kamu kan? Iya. Bisa. Ini apa Cok? Apa ini Pagi, Pak. Apa, Pak? Bagaimana tuh? Titi, Pak. Titik, gimana? Nah, kayak buka video ini harus lu nyalain sih. Takutnya kau bicara duluan ternyata aku harus nyalakan gak lucu. Let's go. 1, 2, 3. Bully. Hal ini sudah menjadi hal yang lazim yang ada di bumi ini. Ada bagian kecil di mana kita yang mengalami diskriminasi, dicaci maki, dan tidak diperlakukan selayaknya manusia pada umumnya. Suka atau tidak suka, kita hidup di lingkungan masyarakat yang seperti ini. Menurut gua, bullying ini susah untuk dihentikan, Pak. Kenapa? Karena si pembuli juga mengalami hal yang serupa dengan yang dibully, entah sama keluarga, tentang traumatis, dan ya cuma cari perhatian aja, cuma ingin terkesan seperti orang yang kuat di lingkungan tersebut. Bully ini subjektif, alias ada yang biasa aja dan ada pemikiran dan merasa rapuh. Dan orang yang rapuh inilah menjadi sasaran titik utama si pembuli. Polarisasi, fanatisme, dan sosial media. Kenapa gue masukin polarisasi, fanatisme di sini? Karena menurut gue ini masih memiliki benang merah dengan kesadaran diri
yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia, entah si korban, pelaku, dan manusia yang menonton ini. Metode polarisasi ini membuat kita dikotak-kotakan berdasarkan minat dan kesukaan kita. Dan itulah masalahnya. Saking mengerikannya dampak ini, polarisasi dapat membuat perpecahan bahkan kematian, Pak. Karena hal inilah kita diberi apa yang kita mau dan bukan apa yang kita butuhkan. Sekarang kita enggak mendengar sesuatu untuk kita butuhkan, tetapi mendengar sesuatu yang kita inginkan. Sosial media adalah tempat yang sangat manipulatif karena sebagian orang yang berkembang polarisasi dan pemikiran subjektif adalah sesuatu yang berbahaya. Mau lihat contohnya? Coba lihat wabah COVID, Pak. Pasti ada yang bilang COVID ini konspirasi elit global, akal-akalan Bill Gates. Dan polarisasi tidak bisa dihentikan, Pak. Kalau mau lebih tahu, coba cari tahu tentang polarisasi itu. Fleksibel, Pak. Bisa apa aja, karena itulah kita harus bijak terhadap apa yang kita terima dan kita lakukan. Oke, balik lagi ke bully. Menurut gua, niat menghukum pelaku bully ini tidak sepenuhnya salah begitu. Tapi coba pendekatan gitu, kenapa bisa gini dan berikan solusi. Dan belum tentu pelaku bully yang kena hukum bakal insaf, kan bisa aja lebih parah. Karena bully juga harus mendapatkan pendampingan agar mental dan fisik dia lekas sembuh. Dan perlu diingat kembali, itu susah untuk dilupakan, Pak. Apalagi ingatan pahit. Jadi sekarang tahu kenapa ingatan bahagia lebih cepat lupanya. Kita juga punya teman yang kena bully dan harus menjadi tempat dan memberikan rasa nyaman, aman. Ini lingkungan juga harus diperhatikan, Pak, karena itu pengaruh besar dalam bully dan membuli. Sebagai orang tua harus paham dalam fase tertentu anak membutuhkan pendekatan agar hidup yang lebih teratur dan terarah kepada hal-hal yang baik supaya lingkaran yang terjadi terus-menerus ini dapat dihentikan. Jika bukan orang tuamu, maka kamu harus menjadi orang tua yang lebih baik nantinya. Karena tujuan pendidikan ini untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Ingat, biasa aja adalah hal yang lebih luar biasa. Selalu kosongkan gelas, karena gelas yang penuh tidak akan mampu menampung apapun. Perlu diingat, apa-apa saja yang ada di atas tadi hanya opini saja. Jika ada salah dan kata yang menyinggung, ya mohon maaf. Semoga tercerahkan. Coba. Ngeri kan?